Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya lumayan yang hadir ada 29 orang ya. Coba kita absen dari mana aja nih, teman-teman. Mungkin dari kampus mana, atau mungkin asalnya dari mana. Coba teman-teman bisa ketik di kolom chat. Dari Palembang, Universitas Sriwijaya. Insya Allah. Wah, jauh-jauh juga ada. Singapura Bangsa Karawang. Ah, mantap, mantap, mantap. Oke. Oh, Bandar Lampung, Brawijaya. Wah, keren, keren, keren. Oke. Terima kasih teman-teman semua yang sudah memberikan jawaban. Kita mulai saja untuk acara pada malam hari ini. Oke, sebelumnya teman-teman sekalian, sebelum acara webinar connection kali ini, yaitu pengenalan edisi dasar Aspen Plus untuk Chemical Engineering, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Ya, mungkin sedikit perkenalan tentang Civo Education. Ya, jadi apa sih Civo Education itu? Jadi ini adalah wadah bagi teman-teman teknik kimia, baik yang SMK, kuliah, sudah bekerja, atau lainnya, untuk meningkatkan ilmu teknik kimia yang terfokus pada pemanfaatan software teknik kimia. Jadi nanti teman-teman di sini, eh, kalau ingin belajar tentang software-software teknik kimia, contohnya di sini kita mulai dengan Aspen Plus atau mungkin software lainnya, teman-teman bisa ikuti terus Civo Education. Kemudian ada beberapa program yang ada di Civo Education ini. Yang pertama ada simulation. Di sini teman-teman bisa mencoba real case atau kasus nyata yang sering dijumpai di dunia pekerjaan, dan harapan kami nantinya kami bisa merekomendasikan teman-teman ke industri terkait. Kemudian yang kedua, connection atau yang teman-teman sedang hadiri malam hari ini, yaitu webinar daring yang akan menghubungkan teman-teman dengan para ahli, profesional, praktisi, ataupun yang lainnya. Di sini kita akan meningkatkan pengetahuan kita seputar teknik kimia. Ya, ada juga course. Ya. Nah, di sini teman-teman adalah pendidikan tentang pemanfaatan software teknik kimia yang melalui rekaman atau mungkin melalui live. Dan terakhir ada juga blog bagi teman-teman yang suka membaca dengan topik teknik kimia. Teman-teman juga bisa membuka bagian blog di website Civo Education. Nah, kemudian beberapa hal yang kenapa sih software itu penting. Yang pertama ada efisiensi dan produktivitas. Dengan software, teman-teman bisa meningkatkan efisiensi dalam bekerja, dan dengan software, teman-teman juga bisa membuat simulasi, pemodelan, dan optimasi. Dengan software juga bisa meningkatkan keselamatan dan keberlanjutan dan mengurangi human error, dan masih banyak yang lainnya. Nah, beberapa manfaat yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman belajar di sini. Yang pertama adalah fleksibel, teman-teman bisa belajar dimanapun dan kapanpun, dengan kondisi bagaimanapun. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan sertifikat bagi yang sudah menyelesaikan tugas atau beberapa program dari kami. Contohnya ada di simulation, connection, course, atau yang lainnya. Di sini teman-teman juga bisa mencocokkan karir teman-teman. Kira-kira bidang teman-teman itu di mana sih? Nah, teman-teman bisa mencoba-coba di sini. Nah, kemudian kami juga fokus terhadap target, yaitu meningkatkan keterampilan software yang sering dijumpai di dunia kerja. Dan kami juga menggunakan kasus kerja nyata. Di sini teman-teman bisa merasakan kasus-kasus yang sering dikerjakan di industri nantinya. Kemudian di sini teman-teman bakal upgrade skill, meningkatkan skill yang nantinya bisa bersaing ketika teman-teman sudah masuk ke dunia kerja. Dan di sini juga bisa ditambahkan di dalam CV atau portofolio teman-teman sekalian. Oke, teman-teman, itu mungkin sedikit perkenalan tentang Civo Education. Kita masuk acara inti ya, yaitu webinar connection. Namun sebelumnya, silakan teman-teman pastikan koneksi teman-teman itu baik, lancar, jadi tidak ada yang terhambat gitu ya. Dan pastikan juga koneksi teman-teman untuk memperhatikan terus materi yang disampaikan. Oke, tapi sebelumnya ada peraturan yang harus saya sampaikan. Yang pertama, silakan teman-teman
mengganti nama Civo Edu dan underscore nama teman-teman sekalian. Nantinya saya akan mencoba mengabsen satu-satu ya, sesuai dengan nama pendaftar. Jadi biar nantinya teman-teman tidak ada halangan ketika klaim sertifikat. Jadi silahkan menggunakan nama Civo Edu underscore nama, gitu ya. Kemudian bagi teman-teman yang ingin bertanya, juga bisa disimpan dulu terlebih dahulu, kemudian nanti ditanyakan di akhir sesi atau di sesi tanya jawab, bisa melalui kolom chat atau melalui langsung dengan raise hand nantinya gitu ya. Kemudian yang dilarang juga dilarang menyebarkan link Zoom meeting ini di luar grup dan dilarang menyalakan mikrofon pada saat sesi materi. Dan teman-teman juga tidak perlu merekam dan menyebar video recording karena materi ini akan direkam dan sudah direkam ya. Dan nantinya akan kami bagikan ke teman-teman sekalian. Dan teman-teman juga dilarang untuk promosi produk atau info lain selama kursus. Oke, next. Nah, siapa sih pembicara kita malam hari ini? Ada Mas Muhammad Faiz Syafiur Rahman. Beliau adalah water spesialis konsultan, DCS Room Operation, dan alumni S1 Teknik Kimia. Oke, sebelumnya kita sapa dulu. Halo Mas Faiz. Halo Mas Fani, selamat malam. Selamat malam Mas Faiz. Gimana kabarnya, sehat? Ya, sehat, sehat, sehat. Oke, Mas Faiz sudah siap ya? Iya, iya siap Mas Fani. Oke, teman-teman kita mulai dulu. Silakan teman-teman bisa siapkan catatan, siapkan cemilan. Kalau misalkan nanti teman-teman mengantuk, bisa nyemil-nyemil sekalian gitu ya. Oke, buat Mas Faiz, waktu dan tempat kami persilakan. Iya. Halo semuanya, selamat malam. Ah, ya, Malam. ya malam. Oke, sehat semua ya. Oke, sembari saya melakukan persiapan gitu ya, silakan teman-teman melakukan rename gitu ya, mengubah nama teman-teman sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku di webinar connection kali ini. Kemudian jangan lupa siapkan cemilan, karena selama 1 jam ke depan kita akan membahas terkait uh, pengenalan dasar Aspen Plus untuk Junior Chemical Engineer. Oke, oke. Sudah terlihat ya Mas Fani? Sudah. Iya, oke. Izinkan saya membuka dengan sebuah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, selamat malam teman-teman. Senang sekali rasanya bertemu dengan chemical engineer muda yang ingin terus belajar dan ingin terus menggali potensinya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faiz, water specialist konsultan sekaligus founder dari Chemical Engineering Forum Education ini atau CIFEDU. Seperti yang telah disampaikan moderator ya teman-teman, waktu kita sangatlah terbatas. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan diskusi gitu ya, dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan materi semenyenangkan mungkin, sesingkat mungkin dan mudah dipahami teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pengupasan tuntas gitu ya, pengenalan dasar Aspen Plus untuk Junior Chemical Engineer. Oke teman-teman, sebelum kita buka diskusi kali ini, ada baiknya saya mengenalkan dulu nih, sebenarnya seberapa penting Aspen Plus di dunia profesional gitu ya. Saya buka dengan sebuah kasus yang memang saya alami sendiri di tahun 2019 lalu. Jadi ceritanya gini teman-teman. Di tahun 2019 lalu kami mendapatkan sebuah proyek untuk melakukan perancangan CO2 capture di salah satu pembangkit listrik di Indonesia. Proyek ini dibangun atas dasar krisis udara bersih di Indonesia, terutama di wilayah ibu kota. Kalau teman-teman sadari gitu ya, menurut penelitian, ternyata menghirup udara di wilayah ibu kota itu setara dengan menghirup 4 sampai 9 puntung batang rokok gitu. Dan artinya teman-teman sudah difasilitasi oleh pemerintah tanpa mengeluarkan biaya untuk merokok. Nah, sebenarnya upaya pemerintah ini sudah cukup banyak teman-teman. Apa aja sih pengembangan teknologi? Contohnya apa? Air purifier teman-teman. Kemudian selanjutnya memperbanyak jumlah transportasi umum yang sampai saat ini hits gitu ya, green energy itu, dan memperbanyak jumlah kendaraan listrik gitu. Nah, kemudian teman-teman, project di sini tantangannya di mana nih teman-teman? Tantangannya itu waktunya yang sangat singkat, hanya selama 6 bulan untuk melakukan analisis visibilitas tadi
dan melakukan analisis ekonomi. Kira-kira metode apa nih yang tepat dipasang di industri tersebut? Nah, teman-teman sadar nggak sih, sebenarnya sudah seberapa efektif gitu ya terkait upaya-upaya yang telah pemerintah lakukan. Kalau teman-teman sadari gitu ya, ternyata sumbangsi terbesar dari pencemaran itu bukan dari kendaraan bermotor, teman-teman. Karena kendaraan bermotor itu hanya sebesar 30%. Dan sumbangsi terbesar itu ada di industri. Dan bahkan di ibu kota sendiri itu ada total 12 industri pembangkit dan saat ini masih dibangun 4 lainnya gitu ya. Nah, teman-teman perlu sadar itu. Nah, akhirnya proyek inilah dibentuk dan tantangannya di sana. Nah, teman-teman harapannya ketika belajar Aspen Plus di sini ya, teman-teman dapat mengimplementasikan dapat mempresentasikan hasilnya. Kira-kira seperti apa sih hasil yang teman-teman rekomendasikan? Nah, di sini kita perlu catat gitu ya, teman-teman. Aspen Plus itu hanya merupakan alat yang dapat menentukan benar atau salahnya itu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan simulasi gitu ya, terus jawabannya nanti konvergen atau simulasinya berjalan dengan lancar gitu ya, teman-teman tetap perlu memperhatikan apakah simulasi teman-teman itu benar atau salah. Oke, nanti kita akan bahas di dalam agenda kali ini. Nah, apa aja sih yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, teman-teman? Yang pertama, pengenalan Aspen Plus, teman-teman. Jadi, ibarat kata nih, teman-teman, baru kenalan sama lawan jenis. Nah, kita perlu kenalan dulu nih, namanya siapa, seperti itu ya. Terus fungsinya apa kalau di Aspen Plus. Kemudian baru masuk ke bagian fitur Aspen Plus. Seperti apa nih fitur Aspen Plus? Lebih ke fisiknya. Seperti kalau ibarat orang gitu ya, hidungnya mancung, kemudian matanya belok gitu ya, kulitnya putih langsat, kemudian telinganya eh, bagus gitu ya, rambutnya panjang, seperti itu. Baru nanti akhirnya masuk ke bagian properties. Apa ini properties gitu ya? Properties lebih ke karakternya seperti apa? Apakah baik? Apakah sederhana? Apakah matre? Apakah sombong? Congkak? Seperti itu teman-teman. Nah, nanti baru akhirnya masuk ke bagian simulasi. Apa ini simulasi? Nah, nanti mulai berpasangan atau berpacaran gitu ya kalau diibaratkan. Nah, kemudian kita masuk nih, kita salaman sama Aspen Plus. Sebenarnya kenapa sih teman-teman milih Aspen Plus gitu ya? Nah, kalau teman-teman belajar Aspen Plus itu software yang digunakan untuk proses secara umum. Artinya apa? Kalau teman-teman di sini bisa bayangkan gitu ya, teman-teman kan rata-rata di sini masih mahasiswa. Berarti nanti tugas akhirnya adalah perancangan pabrik kimia. Nah, Aspen Plus di sini dapat berperan karena prosesnya bisa digunakan secara umum. Beda dengan Aspen HYSYS, teman-teman. Karena Aspen HYSYS fokusnya di sistem hidrokarbon. Nah, lalu kenapa nih? Kenapa harus Aspen Plus? Kalau teman-teman belajar Aspen Plus, gitu ya, biasanya akan mudah untuk mempelajari tipe Aspen yang lain, seperti Aspen HYSYS, Aspen Properties, Aspen Dynamic, kemudian Economic Evaluation, teman-teman akan jauh lebih mudah. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan nih sekarang, kira-kira fungsi Aspen Plus itu apa? Nah, di sini kami membagi menjadi 5 bagian gitu ya. Yang pertama melakukan tes what if. Apa itu tes what if? Kalau diartikan gini, apa yang akan terjadi jika teman-teman? Contohnya, apa yang akan terjadi jika parameter diubah? Atau apa yang akan terjadi jika tekanan diubah? Atau yang akan terjadi jika suhu diubah? Atau teman-teman ingin membuat skenario baru? Itu juga bisa. Atau teman-teman ingin melakukan troubleshooting suatu masalah? Itu juga bisa. Nah, selanjutnya apa? Pemeriksaan desain spesifikasi. Ini seperti apa? Teman-teman misal nih, melakukan sebuah perancangan pabrik gitu ya, kemudian ingin melakukan validasi melalui Aspen Plus, itu sangat bisa. Atau contoh mudahnya seperti ini, teman-teman. Teman-teman punya reaktor gitu ya, kemudian target teman-teman sudah tahu. Targetnya misal 60% konversinya. Nah, kira-kira di 60% ini panjang reaktor yang dibutuhkan berapa? Misal reaktornya nanti pakai plug flow reaktor, gitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada studi terkait the bottlenecking. Apa ini the bottlenecking? Ini penyelesaian masalah. Dari apa? Dari sebagian kecil suatu proses. Contohnya gimana? Mudahnya gini penjelasannya. Gimana cara kita melakukan atau mengurangi bahkan menghilangkan suatu hambatan? Contohnya, teman-teman kalau misalnya bekerja di industri yang fokus di
liquid phase gitu ya, fase liquid, pasti tidak lepas yang namanya pompa. Nah, kalau kerja di industri, teman-teman tidak jarang mendengar suara kencang dari pompa. Nah, ini biasanya disebabkan karena kavitasi. Nah, proses kavitasi ini dapat dianalisis melalui Aspen Plus. Dan teman-teman bisa merekomendasikan ke atasan teman-teman nih akhirnya, kira-kira solusi terbaik untuk mencegah kavitasi agar tidak terjadi itu di operasi berapa sih? Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya, analisis sensitivity. Apa ini analisis sensitivity? Nah, ini hampir sama seperti desain spek, tapi ada perbedaan. Kalau desain spek itu fokusnya cuma satu target, kalau di analisis sensitivity fokusnya di beberapa target. Semisal nih contohnya, teman-teman ingin mengamati perubahan parameter dari hasil suatu simulasi. Teman-teman kasusnya punya reaktor nih, kemudian teman-teman ingin melakukan profiling, menunjukkan grafik hubungan antara panjang reaktor terhadap konversi. Jadi, kira-kira di panjang reaktor 2 meter, konversinya berapa? 3 meter konversinya berapa? 7 meter konversinya berapa? Sampai dengan target yang teman-teman tentukan, upper dan lowernya, titik tertinggi dan titik terendahnya. Oke, sampai nanti akhirnya teman-teman bisa melakukan investigasi optimasi. Jadi menentukan kondisi optimum, walaupun memang menentukan optimum ini sangat sulit ya, walaupun kita simulasikan pasti akan ada yang jauh lebih optimum di kemudian hari. Nah, selanjutnya tahap apa sih yang harus dilalui teman-teman selama melakukan Aspen Plus? Nah, ini tahap penting nih teman-teman, karena memang nggak boleh terlewat kalau kalian melakukan simulasi. Yang pertama apa? Komponen kimia dalam proses atau komponen dalam simulasinya. Ini bukan hanya berarti teman-teman mengetahui komponennya, tapi mengetahui karakteristik komponennya. Karena ini akan berpengaruh pada pemilihan model termodinamika nanti. Nah, model termodinamika ini untuk apa sih? Untuk melihat analisis komponen murninya seperti apa, sampai nanti hubungan antar komponennya seperti apa. Seperti apa tuh maksudnya contohnya kesetimbangan fasa, atau sifat termodinamika, atau sifat transportnya seperti apa. Seperti itu teman-teman. Nah, baru nanti akhirnya masuk ke bagian flow sheet. Flow sheet ini titik urgent gitu ya, titik pentingnya. Karena di sini teman-teman akan mendefinisikan 4 arti di sini. Yang pertama, operasi unitnya seperti apa, kemudian menentukan stream proses input outputnya seperti apa, kemudian pemilihan modelnya yang tepat seperti apa, dan nanti yang terakhir ada penamaan blok dan stream. Kenapa penamaan blok dan stream menjadi poin utama kami di sini? Karena nanti teman-teman itu bekerja tidak hanya fokus di chemical engineer, pasti stakeholder lain atau bidang lain akan berperan juga. Nah, harapannya apa yang teman-teman rancang itu bisa bermanfaat atau bisa dibaca oleh departemen lain. Nah, harapannya nanti penamaan inilah yang menjadi standar di industri teman-teman. Oke. Nah, kemudian ada input kondisi termodinamika. Seperti apa? Suhu, tekanan, komposisi. Nah, yang kelima nanti ada input kondisi operasi tiap blok. Nah, kalau teman-teman buka software Aspen Plus ya, saya harap teman-teman sudah melakukan pemasangan Aspen Plus versi manapun, baik 8, 9, 10, ataupun 11, 12 gitu ya. Nah, kalau di sini kami contohkan untuk versi 12-nya tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, untuk versi 8 juga hampir sama, versi-versi bawah hampir sama gitu juga sama. Yang membedakan cuma tampilannya aja. Tapi secara keseluruhan nanti ada tampilan open, kemudian new, kemudian pilihan satuan, kemudian tipe industri teman-teman, entah chemicals, gas processing, mining, refinery, dan masih banyak lagi pilihan lainnya. Nah, nanti teman-teman kalau ingin membuka project baru, tekan new simulation. Oke. Nah, setelah itu, ketika teman-teman buka new simulation, teman-teman akan diminta untuk melakukan input komponen. Nah, ketika memilih komponen, teman-teman akan diminta untuk memilih tipenya, tipe komponen. Entah konvensional, solid, non-konvensional, dan lain sebagainya. Nah, tapi umumnya yang biasa digunakan itu konvensional untuk fase uap atau cairan. Nah, namun tidak jarang teman-teman juga akan menggunakan solid atau bahkan menggunakan multi tipe komponen. Jadi konvensional, solid, non konvensional itu dicampur gitu. Itu sangat mungkin. Contohnya gimana? Contohnya di proses kristalisasi. Pasti tipe solid dan konvensional akan berperan di sini. Nah, selanjutnya
Tampilannya nanti akan seperti ini, teman-teman. Nah, yang penting di mana nih? Yang penting itu teman-teman bisa input atau menemukan komponen teman-teman. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa tekan find, kemudian pilih nama senyawa yang teman-teman butuhkan di databank. Nah, kemudian teman-teman add select komponen sesuai pilihan komponen teman-teman. Baru setelah itu dilakukan labeling. Nah, sekali lagi labeling ini penting teman-teman, karena setiap industri itu beda penamaannya. Semisal sebagai contoh ya teman-teman, dulu saya kerja di perusahaan Cina gitu ya teman-teman, itu penamaannya menggunakan bahasa Cina. Nah, jadi baiknya teman-teman harus sesuaikan lagi dengan nama di perusahaan teman-teman nantinya ke depan. Nah, selanjutnya terkait pemilihan metode. Nah, metode di sini kenapa menjadi poin penting di sini? Karena ini menjadi hal krusial untuk kedepannya, akan menentukan perhitungan teman-teman, baik dari sifat termodinamika maupun sifat transportnya. Apa itu sifat termodinamika, teman-teman? Ya, koefisien fugasitas, entalpi, entropi, Gibbs free energy, kemudian volume, itu ya. Kemudian transport juga. Apa itu transport? Ya, semua yang berpengaruh terhadap transportasi. Contohnya apa? Viskositas, koefisien difusi, tegangan muka, kemudian konduktivitas termal. Lalu yang jadi pertanyaan nih, kira-kira gimana milih modelnya? Kan di Aspen Plus banyak tuh metode yang bisa dipilih. Nah, Bapak Kamal, di sini Bapak Kamal melakukan flowchart untuk mempermudah kita gitu ya, gimana caranya pilih metode supaya lebih mudah gitu ya. Nah, yang pertama, kita tanya dulu nih, komponen yang kita simulasikan itu bersifat polar atau non-polar, teman-teman. Kalau misalnya non-polar, ditanya lagi, real atau non-real. Non-real ini maksudnya gimana? Ideal atau non-ideal? Nah, nanti selanjutnya diberi pertanyaan lagi, tekanan tinggi atau tekanan rendah. Sama halnya kalau senyawanya nanti polar, kira-kira elektrolit atau non-elektrolit. Kemudian tekanan tinggi atau tekanan rendah, sampai akhirnya parameternya diketahui atau enggak. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian sebenarnya kalau kita bagi gitu ya model-model ini, metode-metode ini ke dalam 4 kelompok itu bisa. Jadi dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ideal property method, selanjutnya equation state property method, activity coefficient property method, dan yang terakhir nanti untuk special systemnya. Nah, kapan ini digunakan gitu ya, tergantung dengan kasus teman-teman semua. Semisal di special system ya, teman-teman ternyata menggunakan komponen-komponen amin base seperti kasusnya yang saya ceritakan sebelumnya ya terkait CO2 capture di industri pembangkit listrik gitu ya. Itu fokusnya di amin base. Karena apa? Karena fokus kita menggunakan solvent amin, MEA, MDEA, itu yang kita analisis di sana. Kira-kira yang selektivitasnya paling tinggi yang mana? Seperti itu. Nah, sama halnya nanti di kasus ini kita akan melakukan analisis activity coefficient property method menggunakan NRTL, Uniquark, dan Wilson. Oke, selanjutnya teman-teman, kalau melakukan simulasi, seperti yang saya sampaikan gitu ya, tidak bisa serta-merta kita gunakan simulasi itu, gitu ya. Jadi harus dinilai akurasinya berapa sih dalam perhitungan itu. Nah, ini ada beberapa metode nih untuk meningkatkan akurasi. Yang pertama itu ada estimate missing parameter by Univac, kemudian binary analysis, kemudian ada NIST thermodata engine, kemudian yang terakhir ada evaluasi dan regresi teman-teman. Nah, selanjutnya ada fitur komponen analisis. Kalau di Aspen Plus sendiri itu sebenarnya ada 3 yang biasa sering digunakan, ada pure komponen, binary komponen, dan ternary komponen. Nah, itu gimana sih? Nah, yang pertama untuk pure komponen, untuk analisis properti satu komponen aja. Nah, yang teman-teman bisa cari itu baik termodinamikanya atau transportnya. Nah, nanti properti untuk termodinamika banyak sekali, ada densitas, kemudian lain sebagainya gitu ya. Kemudian sama transport juga ada banyak sekali. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di Aspen Plus langsung. Nah, selanjutnya binary komponen berarti interaksi atau hubungan dua komponen. Contohnya apa ini? Ada kesetimbangan fasa di sini. Nah, teman-teman bisa lihat nih, kira-kira pada tekanan sekian, suhu sekian, kira-kira eh, apa namanya komposisinya tuh gimana sih? Kemudian kesetimbangan fasanya itu seperti apa sih? Itu bisa dilihat di Aspen Plus.
Nah, selanjutnya di ternary komponen gitu ya, komponen 3, kita bisa cari macam-macam juga. Ada bisa residu course atau ternary diagram itu bisa atau find azeotrope. Nah, kalau teman-teman ternyata punya titik azeotrope, teman-teman bisa cari nih di Aspen Plus. Titik azeotrope itu apa sih? Kalau diibaratkan gini, kalau misalnya kita di kolom destilasi gitu ya teman-teman, itu titik maksimum di mana dilakukan pemisahan secara eh, destilasi atau berdasarkan eh, perbedaan titik didih gitu ya. Contohnya etanol dengan air gitu ya. Konversinya itu maksimal hanya di angka 95% kalau nggak 90 sampai 95%. Nah, kemudian teman-teman ingin tingkatkan lagi. Nah, itu kalau pakai kolom destilasi nggak bisa teman-teman. Harus diekstraksi dulu baru masuk ke kolom destilasi. Oke. Nah, kemudian di sini untuk NIS dan TDE. NIS itu apa sih? NIS itu National Institute of Standard and Technology. Apa ini? Ini merupakan organisasi data terbesar di dunia. Ini didirikan di Amerika Serikat gitu ya. Nah, biasanya ini untuk operasi-operasi yang umum dan sifatnya gratis. Jadi teman-teman bisa menggunakan data NIS untuk operasi teman-teman selama operasi teman-teman bukan di spesial kasus. Beda dengan TDE nih di sini, Thermo Data Engine. Biasanya operasinya memang khusus karena teman-teman harus membeli lisensi untuk penggunaan data eksperimental mereka gitu. Nah, selanjutnya nanti tampilan NIS akan seperti ini ketika teman-teman running, teman-teman bisa melihat binary atau hubungan dua komponen untuk vapor liquid equilibrium itu seperti apa, kemudian densitasnya gimana, viskositasnya seperti apa, itu teman-teman bisa lihat di sana. Nah, ini nanti data yang akan kita gunakan untuk meningkatkan akurasi perhitungan teman-teman semua. Nah, teman-teman juga bisa lihat nih grafik percobaannya dari NIS atau TDE. Kira-kira YX kurvanya seperti apa, plottingannya seperti apa, TXY-nya seperti apa, TX seperti apa, PX seperti apa. Itu teman-teman bisa lihat di Aspen Plus juga. Nah, selanjutnya di bagian evaluasi dan regresi. Ketika teman-teman melakukan analisis metode yang teman-teman pilih gitu ya, teman-teman perlu melakukan evaluasi terlebih dahulu. Kira-kira metode yang paling tepat untuk dilakukan regresi itu yang mana? Nah, nanti baru setelah hasil evaluasi, teman-teman baru melakukan regresi. Nah, ini untuk contoh hasil dari evaluasi dan regresi gitu ya. Sini fokusnya di bagian evaluasi, grafiknya tampilannya seperti ini. Nah, nanti akan kami tunjukkan gimana sih perubahan grafik yang akan terjadi ketika kita tingkatkan akurasinya. Nah, selanjutnya baru desain spek. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya gitu ya. Kalau desain spek ini merupakan tools untuk menentukan nilai suatu variabel agar dihasilkan output sesuai dengan yang diinginkan. Jadi kalau di sini nih dikenal dengan dua variabel teman-teman kalau di desain spek. Yang pertama manipulate variable itu yang nilainya diubah-ubah. Kemudian desain variabel itu yang menjadi target teman-teman. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan gitu ya. Misal teman-teman uh, melakukan simulasi reaktor, kemudian konversinya tahu, kemudian targetnya kira-kira panjang reaktornya berapa. Itu yang teman-teman cari. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya di bagian simulasi nih. Simulasi kita akan fokus ke tiga blok gitu ya. Yang pertama mixer, yang kedua flash, yang ketiga nanti ada kolom. Nah, untuk mixernya sendiri, kalau di Aspen Plus itu disediakan tiga teman-teman. Ada yang fungsinya untuk mencampur, memang fokus di mixer. Kemudian ada yang fokus di F-split, itu untuk membagi stream. Yang terakhir ada SS-split. S-split gitu ya, itu fokus di pembagian substream. Biasanya sih mudahnya biasanya hidrosiklon gitu ya. Siklon yang fokus untuk padatan dan cairan atau padatan padatan dan gas gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada simulasi untuk flash atau separator. Ini nih alat alat apa sih sebenarnya? Ini alat yang berfungsi untuk memisahkan suatu produk gitu ya, untuk memurnikan suatu produk. Nah, kalau diibaratkan gini ya, teman-teman, ada flash, kemudian decanter, ada separator. Kira-kira bedanya apa? Nah, kalau flash itu pemisahnya berdasarkan kesetimbangan teman-teman. Kemudian kalau decanter itu berdasarkan densitas, kelarutan, dan polaritas. Kalau separator itu berdasarkan kesetimbangan massa, mass balance gitu ya teman-teman.
Nah, kalau di Aspen Plus seperti itu kurang lebih. Nah, kira-kira yang membedakan flash 2, flash 3 itu apa teman-teman? Jumlah outputnya. Jadi kalau di flash 2 berarti outputnya ada dua, outletnya ada dua, flash 3 ada tiga, kemudian di sini juga ada SEP gitu ya, tanpa angka, itu multi, bisa beberapa komponen. Kemudian ada SEP 2 itu dua outlet komponen. Oke, nah tapi nggak menutup kemungkinan teman-teman bisa outletnya banyak, tergantung dengan kebutuhan teman-teman. Jadi flash 2 itu artinya kewajiban yang ada itu outletnya dua teman-teman, di stream outletnya. Kalau misalnya teman-teman cuma keluarnya satu atau kurang dari itu gitu ya, itu nggak bisa. Biasanya nggak solve gitu ya untuk simulasi teman-teman. Nah, selanjutnya kolom destilasi. Kolom destilasi ini apa sih? Ini kolom pemisah teman-teman untuk meningkatkan kemurnian berdasarkan titik didih. Kalau di kolom destilasi itu dikenal dua tipe komponen ya, ada heavy key komponen sama light key komponen. Heavy key komponen itu apa? Komponen yang memiliki titik didih yang lebih tinggi. Nah, biasanya ini komponen yang dominan di hasil bottomnya. Sedangkan light key komponen itu komponen yang memiliki titik didih lebih rendah. Biasanya hasilnya akan dominan di bagian atas atau destilatnya. Nah, kalau di Aspen Plus itu ada tiga model, teman-teman. Ada DSTWU, DISTL, kemudian ada RedFrog. Bedanya di mana? Bedanya di metode perhitungannya. Misalnya di DSTWU, kita pakai Underwood. Kemudian di DISTL, kita pakai Admister. Di RedFrog, kita menggunakan multi-stage vapor liquid fractionation. Kemudian selain itu bedanya apa? Nah, nanti sesuai metode itu, pasti ada beberapa asumsi yang digunakan. Gitu ya. Nah, semakin banyak atau semakin sedikit input parameter dalam kolom, nanti asumsi yang digunakan dalam Aspen Plus akan semakin banyak. Artinya akurasi perhitungan teman-teman akan semakin berkurang. Nah, sekarang masuk ke dalam kasus gitu ya teman-teman. Kita mulai fokus di Aspen Plus-nya supaya teman-teman juga praktek langsung. Jadi kasusnya seperti ini teman-teman. Teman-teman ini punya stream gitu ya, punya suatu campuran senyawa yang mengandung 50% aseton dan 50% air yang kemudian akan dipisahkan gitu ya. Dipisahkan menjadi dua aliran. Yang satu kaya akan aseton, yang satu lagi kaya akan air, teman-teman. Nah, teman-teman ingin melakukan proses pemisahan dengan menambahkan solvent berupa MIBK atau metil isobutil keton. Nah, MIBK ini sifatnya ternyata tidak dapat bercampur dengan air atau sukar bercampur dengan air. Nah, tujuannya di sini nanti teman-teman memisahkan aliran umpan menjadi dua aliran yang memiliki kemurnian air dan aseton lebih dari 95% berat. Nah, kondisinya gimana kondisi? Yang pertama fitnya, umpannya, itu campurannya itu 100 kg per jam. Artinya nanti 50 kg per jamnya aseton, 50 kg per jamnya air. Kemudian ada MIBK yang di awal itu 100 kg per jam. Nah, nanti MIBK 2 itu 25 kg per jam. Kemudian kondisi operasinya 50 derajat Celcius, tekanannya 1 atm, teman-teman. Nah, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian apa yang teman-teman tentukan? Yang teman-teman cari yang pertama kebutuhan MIBK-nya, MIBK 2 untuk mencapai kemurnian air 95%. Yang kedua, teman-teman akan melakukan analisis kira-kira metode apa sih yang tepat untuk melakukan simulasi ini. Yang ketiga, uji untuk seluruh tipe kolom destilasi. Jadi nanti baik DSTWU, DISTL, atau RedFrog teman-teman melakukan uji tes. Selanjutnya yang keempat nanti coba teman-teman lakukan recycle MIBK hasil dari kolom destilasinya. Jadi harapannya nanti siklusnya siklus yang abadi gitu ya. Nah, oke teman-teman bisa langsung masuk ke Aspen Plus-nya. Kak mau tanya boleh nggak Kak? Oh iya, Maaf, nggak apa-apa, silahkan. aku rada motong dikit. Aku tuh jujur Kak masih agak bingung sama separator sama distilasi. Karena aku ketika menggunakan Aspen, tadi agak mundur, ya itu tuh sama-sama dipanasin gitu. Jadi sebelumnya itu dididihin untuk melakukan separator 2 atau 3 atau pun juga dengan proses distilasi. Terus jadi aku bingung kapan kita pakai untuk flash separator, kapan kita juga perlu untuk distilasi gitu kan.
Oke, iya. Eh, Terima kasih atas pertanyaannya gitu ya. Jadi eh, izin mengulang pertanyaannya ya. Jadi yang dibingungkan itu kapan kita menggunakan separator, kapan Hmm. kita menggunakan destilasi, Ya, gitu ya. benar-benar. Nah, gini teman-teman. Setiap komponen teman-teman itu punya karakteristik masing-masing. Kapan kita pakai destilasi? Biasanya dipilih ketika ada perbedaan titik didih teman-teman. Taunya dari mana? Biasanya dari relative volatility. Apa itu relative volatility gitu kan ya pertanyaannya? Itu perbandingan antara eh, key komponen dan late key komponen. Gitu teman-teman. Nah, atau mudahnya gini teman-teman. Eh, Pertama teman-teman lihat titik azeotropnya. Gitu ya. Biasanya itu yang bingung justru di sini Mas. Justru kapan penggunaan ekstraksi, kapan penggunaan destilasi. Gitu. Biasanya di industri kayak gitu. Nah, kalau kalau di industri gini Mas. Ekstraksi itu selalu dipilih menjadi pilihan kedua setelah destilasi. Kenapa? Karena di destilasi, karena di ekstraksi, sorry, karena di ekstraksi itu pasti perlu kolom destilasi, Mas. Nah, misal nih bayangin teman-teman gitu ya, eh, untuk memurnikan alkohol dan air gitu ya, campuran dua senyawa. Ini kan punya titik azeotrop. Titik azeotrop itu titik maksimum di mana suatu senyawa dipisahkan menggunakan kolom destilasi. Gitu. Nah, kalau teman-teman ingin meningkatkan kemurniannya, biasanya perlu ada tambahan solvent dulu dengan ekstraktor gitu ya, dengan proses ekstraksi. Setelah itu baru kolom destilasi. Gitu. Jadi ceritanya alkoholnya diambil dulu pakai solvent, kemudian solvent dengan alkohol itu dipisahkan melalui kolom destilasi. Jadi kita pilih yang memang senyawa itu memiliki relatif volatility yang agak agak jauh gitu. Jadi perbedaan titik didihnya tuh bedanya cukup jauh gitu. Nah, kalau di separator itu prinsipnya gini teman-teman. Kalau separator itu proses pemisahannya sudah beda berdasarkan kesetimbangan. Atau misal dekanter aja ya. Dekanter kalau misalnya teman-teman memisahkan larutan atau campuran immiscible gitu ya antara air dengan minyak itu kan nggak bercampur. Nah, teman-teman bisa pakai dekanter gitu istilahnya gampangannya seperti itu teman-teman. Nah, atau teman-teman bisa pakai flash. Jadi proses pemisahnya ya benar-benar hanya dengan kesetimbangan seperti itu. Nah, biasanya kalau separator itu fokusnya memang cuman satu stage, teman-teman. Memang fokusnya di satu aja. Gitu. Beda dengan kolom destilasi, biasanya per stage gitu kan ya. Pemisahnya kita tinjau per stage, kira-kira berapa stage jumlahnya. Gitu. Biasanya semakin kompleks gitu ya, semakin sulit dipisahkan, maka stage-nya akan semakin tinggi gitu. Gampangannya kayak gitu. Oke, berarti kalau di soal ada tadi ya relative volatility, ada perbedaan titik didih, berarti dia akan lebih pas pakai maaf distilasi. Tapi kalau nggak ada informasi itu, berarti cukup pakai flash separator gitu ya, Mas ya. Iya, kalau misalnya nggak ada. Tapi ya perlu dicatat gitu, Mas. Kalau misalnya ternyata nggak ada catatannya kayak gitu ya, maksudnya nggak ada relative volatility-nya, tapi ada catatan kalau ini merupakan campuran azeotrop, biasanya teman-teman pilihnya ekstraktor dulu. Nggak bisa pakai flash gitu. Nggak bisa pakai separator. Oke, jelas-jelas, Mas. Ya, Mas. Kembali lagi ke komponen teman-teman. Oke. Nah, sekarang masuk ke bagian simulasi. Ada yang ingin ditanyakan lagi sama teman-teman? Mungkin nanti gampangnya kita masuk ke simulasi, nanti akan terlihat gitu ya. Ini nih teman-teman yang biasanya salah, itu sukanya gini, Mas. Eh, Menganggap sebuah simulasi yang teman-teman jalankan itu konvergen, tapi sebenarnya datanya itu hancur, Mas. Kayak gitu. Nah, ini makanya akan kita kupas tuntas gimana sih caranya meningkatkan akurasi dalam perhitungan Aspen Plus gitu. Jadi teman-teman sudah melakukan simulasi, ternyata data simulasi teman-teman tuh nggak bisa dipakai. Nah, akhirnya itu yang jadi kacau sebenarnya di dunia industri. Oke, masuk ke simulasinya gitu ya. Nah, tampilan awal akan seperti ini, teman-teman. Nah,
Teman-teman bisa pilih new project untuk memulai simulasi baru. Kemudian kita gunakan matrix unit, satuannya matrix, di bagian chemicals. Nah, nanti metode yang direkomendasikan di sini nanti NRTL, tapi teman-teman santai aja bisa diubah. Kemudian untuk satuan juga sama, sebenarnya bisa diubah, tapi kita pakai template ini aja dulu. Kemudian basis perhitungannya nanti mau. Kemudian tekan open. Oke, nanti tampilannya akan seperti ini. Sudah terlihat ya, Mas Fani? Terlihat, Mas. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini, Mas. Nah, nanti ada item properties di sini. Ada komponen, ada metode, dan lain sebagainya. Nah, di sini fokus ke komponen dan metode dulu. Nah, sesuai dengan permintaan, pertama teman-teman bisa input sesuai nama komponen, atau teman-teman bisa langsung cari di data bank. Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman input komponen di sini, kemudian salah penamaan, nanti dideskripsikan dalam Aspen Plus itu input teman-teman itu merupakan data yang baru. Jadi bukan dari data bank milik Aspen Plus. Gitu. Nah, kita di sini pakai aseton. Kemudian di add komponen, kemudian MIBK, add komponen. Nah, jangan lupa di sini teman-teman ubah nama komponennya yang memang diketahui. Aseton, kemudian di rename, kemudian pilih MIBK. Kemudian di rename. Nah, selanjutnya teman-teman bisa tekan ini next atau masuk ke bagian metode. Nah, ketika di metode teman-teman akan diminta untuk memilih base metodenya apa. Kemudian metode filternya apa. Kita di sini pilih NRTL aja dulu. Nah, kemudian kalau teman-teman bingung nih, ternyata ini kok metodenya saya bingung ya masukin apa. Teman-teman bisa pakai metode asisten. Nanti diarahkan. Kemudian pilih proses tipenya apa. Kemudian teman-teman sesuaikan dengan komponen teman-teman. Pengaplikasiannya untuk apa? Oke, kita di chemicals ya berarti. Nah, teman-teman bisa pakai NRTL, Wilson, atau Uniquark untuk activity coefficient base-nya. Oke, kita pakai NRTL dulu ya teman-teman untuk lihat bagaimana hasil evaluasinya. Oke, kemudian teman-teman bisa tekan next. Kemudian untuk meningkatkan akurasi, gitu ya. Misal teman-teman ragu nih, kok kayaknya ada yang belum muncul ya datanya, teman-teman bisa tekan estimate using parameter by Unifact. Nah, nanti kasus resminya gitu ya, nanti ketika teman-teman masukkan metode lain, biasanya ada data yang hilang. Nah, itu bisa di estimate by Unifact. Nah, setelah itu teman-teman running lagi. Nah, kalau sudah komplit kayak gini, artinya data yang teman-teman input itu sudah cukup. Tapi di sini kan seberapa akurat sih metode teman-teman? Kan yang jadi pertanyaan seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa pakai data NIS atau TDE. Nah, di sini sebenarnya ada pilihan data yang lain juga, tapi biasanya yang bawah ini berbayar. Perlu beli lisensi dulu. Nah, kita pakai NIS, kemudian cek binary komponen. Di sini pilih aseton dan MIBK misalnya. Nah, ketika teman-teman pilih aseton dan MIBK, kira-kira selanjutnya bagaimana data yang bisa dipilih kan yang jadi pertanyaan itu. Nah, nanti tampilannya akan sangat kompleks gitu ya teman-teman. Ada banyak sekali tampilan datanya. Oh, sorry, ke close.
Sebentar. Oke, masih kelihatan ya Mas Wani? Aman Mas, aman. Oke. Nah, biasakan menyimpan filenya dulu ya, karena terkadang itu Aspen suka ngilang sendiri gitu. Ini berarti materi webinar. Nah, masuk lagi ke bagian metode teman-teman. Nah, kemudian teman-teman running estimate the unifact. Kalau memang tidak ada muncul, berarti tidak ada yang miss datanya. Nah, selanjutnya balik ke NIS, binary, pilih aseton dan MIBK. Nah, nanti tampilan datanya akan seperti ini. Kemudian teman-teman uji konsistensinya, kemudian di running. Nah, data yang tidak bisa digunakan itu data yang seperti ini, teman-teman. Data yang memang gagal. Nah, kalau di sini, tampilan di sini kan tidak ada data yang bisa digunakan. Nah, berarti teman-teman harus mengalihkan hubungan datanya ke data campuran binary yang lain. Misal di sini kita kasih contoh air dan aseton. Kemudian di running. Sama urutannya. Kemudian teman-teman tes konsistensinya. Tes konsistensi, kemudian di running. Kemudian data yang lulus itu data yang bisa digunakan. Di sini contohnya mana? Misal di data poin ke-20. Kalau teman-teman cek di sini poin ke-20 pas semua nilainya. Nah, ini data yang teman-teman bisa gunakan untuk melakukan atau memeriksa hasil metode teman-teman, evaluasi metodenya. Oke. Nah, kemudian teman-teman save data tersebut. FLE 104, teman-teman save. Setelah di-save, teman-teman bisa lihat grafiknya seperti apa. Misal, teman-teman mau lihat YX diagram. Bisa, nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini hanya sekedar data. Nah, kalau data nggak bisa diolah, sama aja bohong gitu kan ya. Nah, akhirnya teman-teman lakukan evaluasi di bagian sini. Ada pilihan regresi. Regresi dipilih, kemudian tekan new, kemudian oke. Nah, teman-teman diminta nih melakukan input data banyak. Nah, teman-teman pilih evaluasi aja, pilih evaluasi, kemudian pilih dataset yang teman-teman simpan sebelumnya dari hasil NIS atau TDE. Oke, kemudian teman-teman running. Nah, tampilannya seperti apa hasilnya? Nah, nanti tampilannya sebelum dievaluasi, sebelum diregresi seperti ini teman-teman grafiknya. Nah, nanti harapannya dari hasil ini titik-titik ini, harapannya nanti di garis diagonal ini. Nah, gimana cara ningkatinnya? Nah, kita pilih metode lain. Itu. Semisal, tadi kan ada pilihannya Wilson, NRTL, sama Uniquark. Oke, kita kedua pilih Wilson gitu ya. Nah, sebelum itu kita tengok dulu hasil evaluasinya ya. Hasil evaluasinya, ternyata RRMSE-nya masih di 15. Misal teman-teman kasih toleransi nilainya 10, gitu, harus di bawah 10. Nah, teman-teman bisa pilih metode lain berarti. Tadi kan pilihannya ada 3, berarti bisa pilih salah satu dari itu. Oke, kita pilih yang kedua Wilson. Kemudian kita running. Nah, di sini ada parameter yang hilang nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa centang lagi di sini, estimate using unifact.
Oke, kemudian teman-teman running, di oke, kemudian next. Oke, nah, hasilnya nanti akan keluar di sini. Teman-teman running lagi, kemudian buka result, kemudian cek evaluasi. Oh, ternyata yang sebelumnya justru 15, yang sekarang jadi 22. Berarti metode Wilson belum cocok dalam simulasi. Oke, selanjutnya pakai Uniquark. Selanjutnya Uniquark. Pilih Uniquark, kemudian teman-teman running. Oke, masih error, berarti ada data yang belum lengkap. Tandanya merah di sini. Nah, teman-teman bisa running lagi setelah di estimate using Unifact, kemudian di running. Sebenarnya nggak perlu dicentang kalau misalnya datanya sudah lengkap, teman-teman. Kemudian tekan OK, kemudian cek bagian result evaluation. Nah, oh ternyata sudah 10. Berarti metode yang paling tepat untuk melakukan perhitungan di simulasi teman-teman itu metode Uniquark. Oke, selanjutnya kita ubah di atas nih, metode Uniquark nanti. Nah, sebelum itu kita tingkatkan dulu nih akurasi perhitungannya. Dengan apa? Dengan regresi. Karena ternyata masih di atas 10. Teman-teman belum puas gitu ya ceritanya. Nah, teman-teman bisa ubah, kemudian pilih regresi. Nah, nanti parameter akan berubah seperti ini, teman-teman. Isinya. Secara otomatis, Aspen Plus melakukan pembelajarannya sendiri. Kemudian next, kemudian tekan OK. Nah, setelah itu teman-teman cek lagi hasilnya. Di bagian result, kemudian sum of square. Oh, ternyata RRMSE-nya sudah di 4. Jadi teman-teman, saya rasa sudah cukup nih hasilnya. Nah, teman-teman bisa cek lagi nih di sini. Eksponen versus percobaannya, eksperimental. Oh, ternyata titik-titiknya sudah di garis diagonal. Akurasinya sudah bagus gitu. Nah, teman-teman bisa ubah nih. Di bagian metode, kita ubah ke Uniquark dulu. Uniquark. Kemudian kita running. Jangan lupa di bagian metode Uniquark-nya, teman-teman ubah hubungan antara air dengan aseton ke regresi teman-teman. Jangan sampai lupa itu. Caranya gimana? Update parameter. Di bagian regresinya, update parameter, kemudian tekan OK, kemudian balik ke Uniquark lagi, kemudian otomatis ini berubah. Oke, diupdate dulu parameternya, kemudian di running. Karena data regresi ini yang akan kita gunakan untuk perhitungan. Kemudian teman-teman running lagi, kemudian baru masuk ke bagian simulasi. Nah, di bagian simulasi, sesuaikan dengan permintaan. Pertama, parameter. Nah, sebenarnya masih ada satu proses lagi, namanya validasi. Validasi ini memeriksa apakah metode yang kita pilih sebelumnya itu benar atau enggak. Caranya gimana? Membandingkan hasil eksperimental terhadap masing-masing metode. Jadi gini, nanti kalau teman-teman pakai mixer gitu ya, contohnya mixer aja, kemudian analisis masanya, apa hitnya yang loss gitu, hit lossnya berapa. Nah, teman-teman bisa bandingkan nih relatif errornya antara metode Wilson, Uniquark, dengan NRTL. Itu bisa dibandingkan. Tapi kita akan fokus di bagaimana caranya memilih metode aja. Oke, nah kemudian masuk ke bagian ini, kemudian di separator. Kemudian masuk ke mixer. Nah, kemudian stream-streamnya kita input di sini. Oke, nah nanti hasil ini masuk ke sini, campur. Nah, kemudian ini MIPK-nya teman-teman. MIPK pertama, kemudian ini MIPK kedua. Nah, setelah itu teman-teman jangan lupa beri nama.
Tapi supaya rapi, kita bisa pilih kontrol di blok semua, kemudian kontrol B untuk merapikan flow-nya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa beri nama. Yang pertama di sini ada aseton plus H2O gitu ya. Kemudian di sini ada MIBK sebagai solvennya. Kemudian ini mixer 1, teman-teman. Bisa kasih nama sesuai permintaan teman-teman gitu ya, mixer. Kemudian ini campuran dari ketiga komponen di belakangnya, di stream sebelumnya. Kemudian di sini FL1 top, artinya flash 1. Kemudian di sini flash 1. Kemudian di sini FL1 MIBK. Jadi kaya akan MIBK dan aseton. Di sini FL1 H2O. Ini kaya akan H2O. Kemudian di sini MIBK 2. Kemudian di sini trimix 2. Sini mixer 2. Kemudian flash 2. L2. Top bagian atas berarti. Kemudian FL2 MIBK. Dan yang terakhir nanti FL2H2O. Jangan lupa di save. Nah, selanjutnya input sesuai kebutuhan. Teman-teman bisa klik streamnya atau tekan next. Nah, yang pertama kondisinya 50 derajat Celcius, tekanan 1 atm, kemudian mass-nya 100 kg per jam, di mana fraksi mass-nya untuk airnya 0,5, untuk asetonnya 0,5. Kemudian kita next, masuk ke bagian MIBK, temperaturnya 50 derajat Celcius, tekanan 1 atm, mass-nya 100 kg per jam, mass fraksinya 1 untuk MIBK. Oke, teman-teman bisa next atau klik bagian flash. Nah, di sini temperaturnya 50, tekanannya 1 atm. Di stream sini kita sesuaikan dengan kondisi penyimpanan aja ya, jadi nggak perlu HE. Nah, di sini kita ubah ke 25, gitu ya. Kemudian di bagian MIBK juga kita ubah ke 25 derajat Celcius. Kemudian di bagian MIBK 2, kita ambil titik awalnya tadi permintaan sesuai kasusnya di 25 kg per jam. Speknya di sini 1. Oke. Nah, setelah itu teman-teman bisa running. Setelah semua di input. Nah, oke. Setelah itu teman-teman running, kemudian periksa ke bagian stream. Jadi di main, close it, kemudian cek stream summary-nya. Nah, di bagian stream summary, di bagian flash 2H2O, teman-teman periksa. Karena tadi yang di kasus kita diminta untuk kemurnian airnya di 95%, berarti artinya kita perlu meningkatkan ini nih. Dari 87 jadi 95%. Dari 87% jadi 95%. Caranya gimana? Teman-teman bisa pakai desain spec namanya. Gimana cara desain spec gitu ya? Teman-teman bisa masuk ke bagian flow setting option, kemudian tekan new, kemudian OK. Nah, setelah itu teman-teman buat variabel manipulated variabelnya di bagian target FL2H2O. Berarti di sini FL2H2O. Ini target teman-teman jadi 95%. Kemudian apa? Untuk tipenya mass fraction. Karena nanti targetnya fraksi masanya 95%. Di mana? Di FL2H2O. Komponennya apa? Komponennya air. Kemudian masuk ke speknya. Di speknya, di sini nanti FL2H2O yang jadi target. Gitu ya. Kapital semua FL2H2O.
dua. Astaga. Oke, selanjutnya teman-teman masukkan targetnya. Targetnya berapa? 0,95. Kemudian toleransinya berapa? Toleransinya semisal teman-teman kasih syarat sendiri ya, 10 pangkat min 4 gitu ya. Nah, setelah itu masuk ke bagian vari. Vari ini manipulated variable. Variabel yang ditentukan atau yang akan dicari hasilnya. Yang tadi ini desain variabel, sorry, desain variabel. Kemudian yang ini manipulate variabel. Nah, kemudian masuk ke bagian manipulate variabel, cari mesh flow. Karena kita mau menentukan flow mesh-nya untuk MIBK2-nya. Kemudian yang ditentukan MIBK2, komponennya MIBK. Lower upper-nya kita sesuaikan dengan kondisi inputnya aja. Tadi kan kondisi inputnya 25. Upper-nya karena kita belum tahu nih nilainya berapa untuk mencapai 95%, kita taruh 300. Nah, nanti Aspen akan menguji nih dari angka 25 sampai angka 300, kira-kira jawabannya berapa agar mendapatkan kemurnian Fl2H2O supaya airnya itu di angka 95%. Oke, kemudian kita running, kemudian oke. Nah, ternyata kalau teman-teman cek gitu ya, kebutuhannya untuk MIBK2 itu jadi 171. Yang sebelumnya, kalau tanpa desain spek gitu ya, kalau teman-teman lihat, masuk ke desain spek, kemudian kita deaktivasi dulu gitu ya, kemudian di reset, kemudian di running, yang sebelumnya nilainya di MIBK itu hanya di angka 25, dia jadi 171 teman-teman. Nah, selanjutnya, kalau sudah kemudian H2O-nya segitu, kira-kira selanjutnya apa? Kita masuk ke bagian destilasinya. Nah, di destilasi itu ada macam-macam pilihannya. Ada DSTWU, ada DISTL, ada REDVA. Nah, biasakan kalau teman-teman pilih kolom destilasi, sesuaikan dengan data atau parameter yang teman-teman punya. Kalau misalnya parameter teman-teman belum lengkap gitu ya, biasanya pakai DSTWU. Nah, nanti baru setelah itu, teman-teman setelah DSTWU bisa dinaikkan lagi. Nanti dari DSTWU itu teman-teman, dari result DSTWU, teman-teman bisa dapat parameter yang lain. Nah, itu parameternya bisa diinput ke dalam REDVA. Nah, nanti setelah itu teman-teman input beberapa data gitu ya. Di sini hasilnya nanti akan seperti ini teman-teman. Supaya kita agak cepat gitu ya. Jadi hasil inputnya seperti ini. Di sini. Nah, hasilnya nanti kurang lebih seperti ini teman. Nah, DSTWO ini teman-teman bisa input di reflux rasionya 1,5. Kenapa dipilih 1,5 gitu ya? Nah, ini judgement teman-teman kondisi awal. Jadi kalau standar di kolom destilasi itu reflux rasio itu 1,5, di atas 1,5. Standarnya seperti itu teman-teman. Nah, kemudian pilih light key komponen dan heavy komponennya apa. Nah, kemudian untuk pemilihan tekanan gitu ya, teman-teman bisa pilih di standarnya gitu ya. Bukan standar, ini sesuai dengan kebutuhan sih, kebutuhan teman-temannya aja. Tapi syaratnya tekanan kondensor itu harus lebih rendah dari tekanan boilernya. Gitu. Kemudian nanti teman-teman pilih total kondensor, kemudian teman-teman run. Simulasi kita running dulu. Kemudian masuk ke bagian simulasi.
kemudian di running. Oke, setelah teman-teman running, masuk ke result dari DSTWO. Masuk ke bagian result. Nah, nanti parameter inilah yang akan digunakan untuk perancangan red flag atau DISTL. Contohnya di sini, kita buka DISTL ya. DISTL kita buka. Nah, nanti diminta distillate to feed mol rasionya. Nah, data ini diperoleh kemudian distillate to feed ratio fraction. Nah, 0,352. Nah, kemudian diinput di bagian DSTL 0,352. Titik awal pertama coba 0,352. Nah, kemudian nanti di running terus sampai akhirnya di mana titik maksimumnya, gitu ya. Di mana titik dia mulai nggak error, gitu, mulai convergen. Nah, selanjutnya sama di bagian red flag. Di red flag itu nanti teman-teman juga masukkan red flag ratio, kemudian masukkan number of stage-nya dan kondisi streamnya. Nah, nilai ini diperoleh dari result DSTWO di stage keberapa. Nah, teman-teman coba sekitar stage ini, 6, 7, atau 8. Sesuaikan. Nah, nanti akhirnya dibandingkan nih, hasilnya kira-kira selisihnya berapa, gitu ya, sama red flag. Nah, data red flag biasanya yang akan digunakan dalam simulasi. Karena red flag ini data yang inputnya paling banyak. Artinya asumsi yang digunakan akan semakin sedikit. Nah, jangan lupa ketika masukkan distillate to feed ratio berarti feed basisnya juga harus diatur. Nah, feed basisnya itu feed itu berarti umpan destilasinya di stream yang keberapa, kemudian komponennya apa yang fokus menjadi pemisah gitu ya, yang dipisahkan. Nah, jadi feed streamnya indis 3, kemudian produknya aseton. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman cek nih kemurniannya berapa gitu ya. Nah, nanti teman-teman cek streamnya berapa karena kan yang diminta di angka 95 gitu ya. Di aset kita coba cek keseluruhannya berarti di aset 1, aset 2, aset 3. Mintanya di 95% gitu ya. Oh, ternyata aset 3-nya ini masih 92%. Nah, teman-teman perlu tingkatkan ini. Nah, sebelum itu, karena masih sedikit gitu ya, kita mau ini dulu. Kita mau coba recycle dulu. Nah, recycle-nya gimana? Gitu ya. Recycle-nya nanti tinggal red flag atau destilasi 2 ini kita close saja. Gitu ya. Kita close, kita delete gitu ya. Kemudian bagian ini kita delete. Kemudian langsung masuk ke bagian ini. Nah, nilai inilah yang teman-teman nanti simulasikan. Nah, nanti garis ini akan kita recycle, teman-teman. Pakai F-split namanya. F-splitter. Nah, kita recycle. Jangan lupa ini di flip, gitu ya. Nah, kemudian bawah sini kita kembalikan. Ini bawah ini hasil bottom ini kaya akan MIBK, teman-teman. Jadi supaya bisa dimanfaatkan lagi, kita kembalikan. Nah, kita kembalikan. Jangan lupa kita pakai purging. Purging itu apa sih? Purging itu senyawa yang perlu dibuang. Kenapa harus ada ini? Gitu ya, pertanyaannya. Karena sebenarnya siklus abadi itu nggak ada, teman-teman. Hanya pendekatan aja. Nah, lama kelamaan gitu ya, solvent yang digunakan itu akan tetap kotor, entah membawa karat dari
unit-unit sebelumnya atau membawa pengotor dari sebelumnya itu tidak bisa diprediksi. Nah, makanya kita perlu buang. Istilahnya kalau di eh, bahasa lainnya gitu ya, kalau di reboiler itu ada namanya blowdown gitu ya. Blowdown itu membuang kotoran dari eh, unit gitu. Nah, ini pakai splitter. Kemudian kita set purgingnya berapa. Kalau standarnya gitu ya teman-teman, itu ada di 0,1 teman-teman. 0,1 fraksi. Nah, kemudian teman-teman running. Jangan lupa ini di set lagi di 6. Ya, teman-teman. Oke, nah nanti hasilnya teman-teman dapat akan seperti ini. Nah, setelah itu, setelah di recycle gitu ya, teman-teman cek asetannya kemurniannya berapa, kemudian teman-teman coba tingkatkan lagi, pakai apa? Pakai kolom destilasi lagi. Nah, di sini aset 3-nya, oh ternyata kemurniannya jadi 71% nih. 71%. Kandungannya apa aja? Masih ada MIBK, masih ada aseton, kemudian teman-teman tambahkan kolom destilasi lagi untuk aseton 3-nya, stream di aset 3-nya. Kayak gimana hasilnya gitu ya. Hasilnya nanti seperti ini, teman-teman. Kita kasih hasilnya. Nah, nanti kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, kira-kira kemurniannya udah berapa nih di sini? Teman-teman bisa langsung cek di aset 4-nya. Oh, ternyata sudah 96%. Di mana aseton terambil 48 kg per jam dari 50 kg per jam. Gitu, teman-teman. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, sekali lagi, data ini belum tentu akurat, jadi teman-teman perlu cross-check lagi gimana dari data eksperimental. Oke, tidak ada gading yang tarta. Kira-kira apakah ada pertanyaan gitu dari teman-teman? Oke, terima kasih Mas Faiz atas penyampaian materinya. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya bisa lewat kolom chat atau raise hand. Oke, buat Mas Maulana Zaki, silakan open mic. Baik, Bismillah. Maaf ini belum bisa on cam karena pakai WiFi. Terus aku izin bertanya Kak, tadi di pertanyaan itu tuh ada silahkan pertimbangkan dari berbagai jenis apa destilasi ya itu kayaknya belum kejawab deh. Tadi kan sempat tiga, duanya dihapus. Nah itu mungkin bisa disampaikan kayak dari ketiga itu tuh yang apa hasil yang bagus yang mana sama tiga desila itu tuh berdasarkan soal itu cocoknya kayak gimana gitu. Apakah Oke, jelas pertanyaannya? ya, terima kasih. Oke, eh, jadi gini, izin izin mengulang ya. Jadi dari ketiga destilasi, mana sih yang disarankan untuk digunakan? Jadi gini, kalau misalnya teman-teman datanya kurang gitu ya, data simulasi teman-teman kurang, biasanya teman-teman akan cenderung memilih DSTWU karena memang parameternya lebih sederhana seperti itu. Dan teman-teman bisa melakukan simulasi itu dengan sangat cepat, sangat singkat gitu. Karena keperluan data parameternya akan lebih sedikit. Tapi catatannya, asumsi yang akan digunakan akan semakin banyak gitu. Nah, asumsi ini akan berpengaruh ke hasil perhitungan teman-teman. Nah, kalau di chemical engineer ya, terutama engineer gitu ya, kita itu bukan eh, memberikan jawaban yang memang tepat, tapi kita hanya bisa memprediksi, gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya disuruh pilih yang mana gitu ya, pertama pilih sesuai tujuan teman-teman. Nah, kalau kalau saya sebagai engineer gitu ya, biasanya pilihnya red flag dulu. Jadi pertama misal DSTWU, sudah DSTWU, hasil DSTWU akan kami gunakan di red flag. Tapi kembali lagi sama unit teman-teman sebenarnya apa? Kalau misalnya nanti sistemnya hidrokarbon gitu ya,
Misalnya teman-teman nanti ke depannya kerjanya di Pertamina, pasti akan menggunakan destilasi yang lain, bukan DSTWU, bukan DSTL maupun Red Flag, tapi ada kolom destilasi yang lain. Nah, kalau yang saat ini, yang pokok itu tiga kalau di mahasiswa. Karena memang unit tiga ini yang sering dipakai untuk simulasi perancangan pabrik ini ya teman-teman. Gitu. Jadi istilahnya cuma cross check aja ke teman-teman gitu kira-kira simulasi destilasi yang cocok itu parameternya kayak gimana untuk punya teman-teman semua. Memvalidasi perhitungan teman-teman gitu. Kalau dari soal tadi Kak, itu kira-kira yang Hmm. berarti pakai DSTWU itu ya? Yang refleks tadi ya, yang benar-benar hasilnya akurat gitu. Yang soal Kalau tadi. Nah, kalau soal tadi ya Mas, itu sebenarnya saya mau menunjukkan ini. Saya itu mau menunjukkan sebenarnya gimana sih cara menggunakan red flag kalau misal parameternya nggak diketahui gitu. oh, oke, oke. Nah, Jadi pertama teman-teman uji lewat DSTWU. Setelah itu parameter atau result kesimpulan dari DSTWU diinput ke dalam red flag seperti itu. Nah, jadi asumsi asumsi di DSTWU itu apa gitu ya? Kalau asumsinya itu sebenarnya hampir sama kayak DSTL. Jadi asumsi di DSTWU itu ada namanya constant molar overflow sama satu lagi konstan reflux ratio kalau nggak salah atau apa lupa. Jadi ada dua parameter itu yang dianggap konstan. Padahal itu nggak konstan gitu teman-teman. Nah, makanya teman-teman bisa pakai red flag. Nah, red flag sendiri sebenarnya bukan hanya untuk kolom destilasi, tapi bisa untuk simulasi yang lain seperti absorber ataupun stripper gitu. ya jelas. Terima kasih banyak, Mas. Ya, sama-sama. Oke. Oke, ada. Oke, teman-teman yang lain jika ada yang bertanya bisa reset. Oh, ini ada yang di kolom chat. Permisi cintanya untuk distilasi ekstraktif dan distilasi open steam apa bisa disimulasi pakai Aspen juga? Terima kasih. Monggo Mas Faiz. Open steam sama destilasi ekstraktif. Iya, sebenarnya bisa, Mas. Bisa. Tergantung sama eh, pengaturan teman-teman semua. Contohnya ini sebenarnya di destilasi gitu ya. Bisa namanya ada tipe lain lagi, Mas. Ada destilasi free water. Free water. Jadi eh, menghilangkan seluruh kandungan air dari kolom destilasi itu ada. Kemudian kalau destilasi ekstraktif juga bisa, tapi nanti inputnya jauh lebih kompleks lagi gitu. Nah, biasanya akan kita pelajari untuk expert lagi gitu tingkatannya. Oke, oke begitu Mas Syed dan Khalid. Silakan teman-teman yang bertanya lagi. Apakah masih ada yang mau bertanya? Oke, terima kasih. Oh, iya. Oke ya, terima kasih Mas Nasir. Mas, mau tanya lagi, Mas. Eh, Penasaran sih sama ini kan prosesnya itu apa liquid ya. Nah, untuk proses liquid yang di Aspen Plus dengan HIC itu dengan soal yang sama, apakah itu mungkin ya hasilnya sama apa gimana gitu. Saya oke tadi kan ada beberapa kelebihan ya, ada bisa solid atau bisa apa, tapi Aspen High apa HIC nggak bisa. Tapi untuk case-nya itu sama-sama liquid itu kira-kira bagaimana? Ya. Jadi yang membedakan itu sebenarnya ini Mas, antara Aspen High sama Aspen Plus itu fokus sistemnya. Kalau di High itu fokusnya memang di hidrokarbon. Hidrokarbon itu berarti fokusnya yang di CCC itu Mas. C apa namanya perminyakan gitu. Jadi biasanya kalau kayak Pertamina gitu melakukan evaluasi kolom destilasi itu pakai itu Mas. Mm-mm. Nah, sedangkan kalau Aspen Plus gitu ya, fokusnya itu di simulasi yang memang umum. Kita bisa simulasi Aspen HYSIS di Aspen Plus itu bisa. Tapi nanti akurasinya apa namanya kompleksitasnya akan jauh berbeda gitu Mas. Biasanya untuk Pertamina gitu yang memang jauh lebih expert lagi itu. Nah, nanti simulasinya di sana karena memang ada senyawa yang tidak ada di Aspen Plus gitu. Begitu Mas Maulana, Ya, sudah terjawab? terjawab, Mas. Oke, monggo. Teman-teman yang lain kalau masih ada pertanyaan, silakan diajukan mumpung masih ada waktu.
Tunggu 1 menit sebelum kita menyampaikan ketentuan untuk klaim sertifikatnya. Oh, ada ya. Permisi Kak, izin bertanya untuk menjalankan simulasi berbasis bahan baku awal padatan, apakah harus membuat permodelan senyawa terlebih dahulu? Silakan Mas Faiz. Oke, iya, izin menjawab. Oke, terima kasih, Mas Rahmadin gitu ya. Jadi gini, eh, kalau di Aspen Plus itu memang jujur ya, ada beberapa data yang memang nggak lengkap gitu. Jadi kadang-kadang teman-teman juga perlu input parameter atau hasil eksperimental teman-teman sendiri. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan kalau memang simulasinya atau datanya dari ini sudah ada, teman-teman bisa langsung menggunakan data tersebut. Contohnya gimana? Contohnya misal proses kristalisasi NaCl itu sangat mungkin. Jadi dari larutan NaCl kemudian dikristalisasi. Itu mungkin karena memang eh, parameternya sudah ada di sana atau permodelannya sudah ada. Tapi memang ada beberapa parameter yang memang nggak disediakan. Jadi teman-teman harus menentukan sendiri melalui eksperimental atau riset by jurnal gitu. Termasuk nanti kalau teman-teman mau model sendiri, modeling sendiri itu juga bisa di Aspentus. Karena tidak sebatas untuk simulasi sebenarnya. Untuk model yang lain, untuk mengetes model yang lain gitu, itu juga bisa. Oke, terima kasih. Jawabannya kita tunggu satu pertanyaan lagi mungkin. Oke, ada satu Adif Alah Maulana. Izin bertanya di Aspen Plus bisa buat grafik atau kurva MGPIL juga nggak Mas? Uh, grafik ya. Gini, kalau apa yang saya pahami, kalau di Aspen Plus, itu bukan menggambar grafik, Mas. Lebih ke menampilkan hasil data tiap stage-nya gitu. Jadi memang di Aspen Plus nggak gambar grafiknya, tapi teman-teman bisa lihat berapa jumlah stage yang dibutuhkan, berapa konversi di tiap-tiap stage-nya, kemudian bisa melihat kurve kesetimbangan fasa yang terjadi di sana. Seperti itu, Mas. Nah, kalau misalnya untuk grafik MC Cap-nya itu saya kurang kurang mendalami sih, Mas. Karena memang yang sering dipakai jujur bukan grafik yang seperti itu, tapi lebih ke datanya. Berapa jumlah stage-nya, kemudian hasil akhirnya seperti apa. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin satu lagi kalau misalkan teman-teman ada yang mau bertanya. Mas mau nanya, monggo-monggo. Ya, mungkin terakhir dari Mas Ten, kalau hybrid kayak Aspen, itu gimana? Ah, waduh, menarik ini kalau sudah ngomongin AI gitu ya. Eh, kalau AI sebenarnya jujur ya, kalau di Indonesia sendiri saya belum pernah menjumpai, tapi sepertinya harusnya sudah ada sih pengembangan itu gitu ya, Mas. Karena kalau kasus yang memang saya alami, jujur masih melakukan analisis visibilitas tadi atau melakukan analisis kelayakan beberapa planning gitu. Contohnya water pumping seperti itu, Mas. Nah, itu masih belum pakai AI kebetulan, masih full full human gitu gitu. Nah, kalau AI sendiri, jujur saya belum belum pernah belajar gitu, Mas. Kalau AI untuk Aspen Plusnya ya. Oke, kita cukupkan pertanyaannya ya. Terima kasih Mas Faiz atas materinya. Iya, sama-sama Mas Fani. Ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ke eh, apa? Nanti bisa dikirimkan ya Pak nomor saya atau melalui email gitu ya. Ya, Nanti mungkin akan bisa. saya bantu jawab sebaik mungkin. Oke, siap-siap. Oke, next kita infokan untuk klaim sertifikat buat teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah hadir di sini, insya Allah sudah saya absen semua ya. Jadi saya tahu mana yang hadir, mana yang enggak gitu kan.
sesuai dengan nama. Jadi teman-teman yang sudah menuliskan nama sesuai dengan pendaftaran, insya Allah akan saya checklist gitu di daftar. Nah, kemudian untuk klaim sertifikat, teman-teman bisa klik link sertifikat. Untuk linknya saya kirim di kolom chat ini. Nah, silakan teman-teman bisa kirim isi datanya sebenar-benarnya dan ya, sejelas-jelasnya. Jadi diusahakan jangan ada tipu gitu ya. Jadi biar nanti sertifikatnya tidak ada revisi. Jadi teman-teman silahkan uh, tulis dengan sebenar-benarnya. Kemudian sertifikat insya Allah akan dikirim maksimal 1 minggu setelah acara ini berlangsung. Jadi sekitar maksimal tanggal 1 ya. Jadi paling lambat tanggal 1 sertifikat akan dikirim. Insya Allah rekaman ini juga akan diberikan ke teman-teman. Nanti tunggu info selanjutnya aja. Insya Allah nanti akan kami kabarkan untuk terkait recording dan materinya. Begitu ya. Ada yang mau ditanyakan terkait klaim sertifikat? Cukup jelas? Cukup ya. Silakan kami tunggu untuk pengisian formulir klaim sertifikat. Nanti kami tunggu sampai 2135. Ya. Mungkin itu sebelumnya sambil menunggu teman-teman mengisi ini, kita mungkin ini dulu ya, apa namanya, foto bersama dulu. Silahkan teman-teman bisa on cam terlebih dahulu sebelum kita tutup. Ya, oke. Oke, kita tunggu teman-teman yang belum on cam. Rata-rata mahasiswa ya ini ya, masih semangat belajar. Oke, 1 menit lagi saya tunggu. Oke, siap. Ah, siap ya semuanya? 1, 2, 3. Siap sekali lagi. Sebentar. 1, 2. Oke. Oh, sebentar. Satu kali lagi. Ya. Silakan teman-teman ganti gaya. Oh, bergaya boleh. 1, 2, 3. Oke. Oke, silakan teman-teman bagi yang belum mengisi sertifikat bisa diisi segera mungkin. Mungkin dari saya mewakili tim Chief Education uh, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan teman-teman juga bisa ikuti terus untuk akun sosial media Chief Edu untuk info-info terkait webinar, kursus dan sebagainya. Karena di webinar kali ini kita harus menutup pendaftaran lebih awal karena sudah memenuhi kuota. Jadi jangan sampai teman-teman next webinar akan ketinggalan ya. Soalnya kita akan hadirkan dari harga mahasiswa sampai harga gratis. Soalnya teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas itu semua. Jadi follow terus akun sosial Civo itu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili tim dari Civo Education mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila banyak salahnya. Mohon dimaafkan. Terima kasih semua. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Mas. Ini semuanya. Oke.